Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Putri Rianta dari kelas 12 IPA 5. Dan nanti ada teman saya bernama Cahya Julia Sari dari kelas 12 IPA 5. Dan kita di sini akan membahas tentang Fakultas Seni Media Rekam yang ada di ISI Yogyakarta. Kayak apa aja sih yang perlu dipersiapkan buat masuk di Fakultas Seni Media Rekam. Terus kayak prospeknya gimana tuh kalau udah masuk di sana. Nah, di sini kita akan ngebahas semuanya ya. Nah, kita di sini mau ngebahas Fakultas Seni Media Rekam yang ada di ISI Yogyakarta. Kalian tahu belum sih apa itu ISI Yogyakarta? ISI Yogyakarta itu Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan itu terletak di Jalan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Universitas ini tuh berdiri sejak 23 Juli 1984, dan Fakultas Seni Media Rekam ini adalah fakultas termuda yang ada di ISI Yogyakarta, yang didirikan pada tanggal 21 Oktober tahun 1993. Nah, jadi aku mau ngasih tahu di fakultas ini tuh kayak belajar apa aja sih. Jadi di fakultas ini tuh ada ilmu fotografi dan televisi. Prodi yang disediakan itu ada S1 Film dan Televisi, S1 Fotografi, dan yang terbaru ini ada D3 Animasi. Dan untuk akreditasinya fakultas ini itu akreditasinya masih B ya. Dan kalau mau daftar di fakultas ini tuh harus nyediain portofolio, dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya portofolionya apa aja. Dan untuk bisa kelulusan, syarat kelulusan itu S1 itu minimal dibutuhkan 144 SKS, dan untuk D3-nya itu dibutuhkan 108 SKS. Dan untuk biaya kuliahnya, di sini biaya kuliahnya itu sekitar 2.200.000 per semesternya. Nah, aku mau ngejelasin lebih detailnya lagi ya. Ini tuh mencakup apa aja sih kayak prodi-prodinya. Jadi yang pertama itu aku mau ngebahas ada jurusan fotografi. Ini tuh mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengabadikan bentuk-bentuk serta peristiwa-peristiwa baik yang alami maupun yang buatan dalam rangka menciptakan bentuk karya seni yang indah serta mempunyai nilai dan makna sesuai dengan budaya dan kepribadian nasional. Dan di sini lulusan dari jurusan fotografi ini itu tuh mempunyai keahlian di bidang fotografi ekspresi, komersial, dan fotografi jurnalistik. Kayak apa sih Kak? Ada yang nanya nih, misal apa sih Kak fotografi ekspresi itu? Apa sih fotografi komersial itu? Jadi fotografi ekspresi itu fotografi yang menekankan aspek seni, kreativitas, dan inovasi yang berorientasi pada ekspresi pribadi penciptanya gitu. Jadi kayak sesuai dengan imajinasi yang dipunya sama fotografer ya. Terus kalau fotografi komersial itu fotografi yang mengarah pada aplikasi kreativitas dan inovasi dalam wujud pelayanan jasa fotografi di dunia kerja. Jadi kalian kalau misalnya ada yang minat buat bikin kayak studio gitu, buat foto gitu, kalian tuh bisa dapat nih dari Fakultas Seni Media Rekam, karena keahliannya tuh kalian bisa dapat fotografi komersial gitu. Terus yang terakhir ada fotografi jurnalistik. Itu tuh fotografi yang menitik beratkan kreativitas dan inovasi di bidang fotojurnalistik yang profesional, beretika, dan menjunjung tinggi profesi. Jadi kalau menurut aku ini fotografi jurnalistik udah kayak mencakup semuanya ya. Udah ada kreativitas dan juga punya profesi gitu, menjunjung tinggi profesi. Jadi untuk kalian gak usah khawatir kalau misalnya pengen jadi fotografer yang profesional nih, kalian tuh wajib banget buat masuk di jurusan fotografi ISI Yogyakarta ini. Nah, yang kedua ada jurusan dari film dan televisi. Ini tuh mempelajari tentang proses dan penciptaan bentuk-bentuk di dalam audio visual yang berwawasan nilai-nilai budaya nasional. Nah, lulusan jurusan ini itu tuh memiliki kompetensi di bidang keahlian, yaitu manajemen, produksi televisi, penulisan naskah, pengarahan acara, tata artistik, tata foto elektronik, dan editing elektronik.
Jadi kalau misalnya kalian yang pengen kerja di stasiun televisi, kalian boleh banget nih buat masuk di jurusan film dan televisi. Yang ketiga, ada jurusan animasi. Ini tuh mempelajari tentang cara membuat karakter 2 dimensi, karakter 3 dimensi, dan dapat merancang special effect gitu. Dan ini juga bisa buat storyboard dan mengetahui cara menulis skenario dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian yang hobi gambar, terus kayak suka dengan efek-efek yang lucu-lucu, yang unik-unik gitu, kalian bisa banget buat salurkan bakat kalian itu di jurusan animasi ini. Karena ini bakalan, ya sehari-hari kalian bakalan gambar, bakalan berimajinasi buat bikin efek-efek yang bagus gitu ya. Ya contohnya di Instagram juga kalian bisa bikin efek-efek yang bagus gitu kan. Nah, di sini aku mau ngebahas nih tentang prospek kerjanya tuh apa aja sih, Kak? Nah, prospek kerjanya itu kalau kalian di bidang fotografi udah pasti jadi fotografer ya. Terus kalau kalian kerja di televisi atau perfilman itu kalian bisa jadi produser film, jadi sutradara, jadi penulis skenario, jadi sinematografer, jadi videografer, penata artistik, penata suara, dan editor. Jadi banyak banget ya prospek kerjanya kalau kalian masuk di dunia pertelevisian atau perfilman. Terus kalau di bidang animasi kalian bisa jadi animator game di suatu aplikasi, atau kalian juga bisa kerja di pembuatan film-film animasi. Nah, di sini aku mau ngebahas nih tentang gaji mereka yang kerja kayak gitu tuh kira-kira berapa sih gajinya kalau kalian yang dari tadi penasaran. Jadi di sini tuh gaji seorang fotografer sekitar 9.500.000 per bulannya, dan yang paling rendah itu ada 6.300.000, dan untuk yang tertingginya itu ada 13.100.000. Terus kalau gaji seorang sutradara itu dari 8 juta sampai 30 juta per bulan, dan untuk gaji seorang animator itu sekitar 4 juta sampai 7 juta per bulannya. Nah, kalau kalian penasaran tokoh lulusan di fakultas ini tuh siapa, Kak, gitu. Jadi tokoh lulusan di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta ini itu ada Iva Isfansyah yang merupakan sutradara dan produser terkenal. Karya-karya filmnya yaitu ada Yuni, Losmen Bubroto, Garuda di Dadaku, Sang Penari, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu gitu kan, siapa gitu orang terkenal yang merupakan alumni dari fakultas ini, itu tuh siapa sih? Jadi ini tuh udah ada ya. Jadi kalian kalau misalnya masih ragu gitu, menurut aku tuh kayak nggak perlu, karena emang udah terbukti banget kalau di fakultas ini tuh benar-benar lengkap, benar-benar menjamin masa depannya gitu. Jadi kalau kalian yang masih ragu-ragu, menurut aku coba dipikirin ulang lagi, kalian siapa tahu tertarik buat bisa masuk di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. Dan berikutnya akan dilanjutin oleh teman saya. Nah, berhubung SBMPTN sebentar lagi nih, di sini aku mau jelasin mengenai prodi atau jurusan yang ada di Fakultas Seni Media Rekam. Kebetulan saya adalah mahasiswi aktif semester 2 dari prodi Film dan Televisi Fakultas Seni Media Rekam di ISI Yogyakarta. Nah, mengenai film dan televisi, bagaimana nih untuk masuk ke prodi ini? Apa aja yang harus kita siapin buat daftar ke ISI Yogyakarta, terutama prodi film dan televisi. Oke, untuk kalian pejuang SNMPTN dan SBMPTN ataupun tes masuk mandiri, untuk masuk ISI kayaknya hampir semua fakultas mewajibkan syarat masuknya adalah portofolio. Nah, isinya apa saja? Untuk SNM dan SBM sendiri, untuk portofolio dari LTMPT itu dikasih 2 gambar yang akan kalian pilih dan dituntut untuk membuat skenario, sebuah narasi atau jalan cerita. Jadi kalian disuruh mencantumkan ide-ide kreatif kalian nih dari suatu gambar itu untuk dijadikan sebuah skenario. Nah, maka dari itu, aku saranin perlu banget untuk sering nonton film atau baca-baca buku biar portofolio kalian makin bagus. Lalu disuruh menggambar sketsa sistematik.
Dan yang paling penting ialah mencantumkan deskripsi diri atau pencapaian terbaik kita sampai akhirnya tertarik sama jurusan ini itu apa. Sertifikat-sertifikat lomba atau workshop kalian terutama yang berhubungan dengan jurusan. Kalau tes mandiri pastinya ada sesi tes tersendiri dan wawancara ya. Untuk SNMPTN dan SBMPTN sistematikanya sama seperti kita mendaftar di kampus lain. Jadi jangan lengah walaupun portofolio kalian bagus, tetap harus belajar biar skor UTBK terutama bagus. Biaya kuliah diisi berapa? Nah, itu bisa kalian cek di webnya ya. UKT sendiri kisaran 500.000 sampai 3 juta sekian kalau yang aku tahu, dan pasti tergantung sama pekerjaan orang tua. Nah, kalau biaya selain UKT kayak tugas nih atau selama pembelajaran itu kita bisa habis berapa? Bervariasi, bisa menyentuh puluhan juta bahkan. Namanya juga memproduksi film, pasti perlu effort biaya yang besar. Apakah wajib punya kamera? Nah, pengalaman aku di semester 1 itu matkul fotografi, kita disuruh foto dan pada akhir semester kita disuruh ngumpulin satu photobook gitu yang isinya hasil jepretan kita pakai kamera. Jadi sebenarnya opsional karena kan bisa pinjem atau nyewa, atau mungkin karena kalian fokusnya itu di tata rias jadi produser atau penulis naskah, nggak usah pakai kamera yang nggak masalah, asal saat dibutuhkan kita harus siap sedia. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai jurusan film dan televisi. So, semangat untuk perjuangan SNMPTN dan SBMPTN. Kami tunggu di Yogyakarta. Terima kasih.